Shalom. Baik jemaat sekalian, hari ini bukan hari yang biasa, karena hari ini adalah hari di mana gereja Kristen memperingati hari dicurahkan atau turunnya Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Hari Pentakosta, artinya Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 hitung dari mana? Hitung dari Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit 40 hari dia menampakkan diri kepada berbagai orang. Lalu setelah itu dia naik ke sorga, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Itu disebut Pentakosta. Jangan salah, bukan Pantekosta, tapi Pentakosta. Jadi yang omong Pantekosta atau yang tulis Pantekosta itu tidak ada arti. Yang benar adalah Pentakosta. Tapi saya pernah membaca satu nama gereja Pantekosta di Indonesia. Lalu saya panggil Pak Pendetanya, Pak Pendeta, menurut Alkitab ini gereja Pentakosta, bukan Pantekosta. Mengapa ini nama gereja salah? Mereka bilang, kita juga tahu salah, Pak. Tapi waktu daftar ini gereja di Departemen Agama sudah salah tulis Pantekosta. Kalau mau rubah mesti bikin izin gereja baru lagi. Jadi akhirnya biarlah Pantekosta, tapi kita tahu itu salah. Yang benar Pentakosta. Nah saudara-saudara, pada kebaktian Pentakosta ini saya pribadi bersukacita boleh hadir di tengah-tengah saudara, dan tentunya atas izin dari Pak Pendeta bersama-sama dengan seluruh majelis. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema penuh dengan Roh Kudus. Mungkin saya akan menunjukkan sejumlah ayat dan bacaan yang dipakai, dan untuk memudahkannya saudara boleh memperhatikan di slide yang sudah disediakan. Semua ayat yang akan saya pakai akan ditampilkan di sana. Nah, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, yakni Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah 2 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, secara umum kita percaya hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Tapi pernah ada satu orang bertanya pada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, di ayat 1 bacaan kita bilang ketika tiba hari Pentakosta. Lalu ayat yang kedua dan seterusnya Roh Kudus turun. Lalu dia tanya, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Atau karena Roh Kudus turun maka hari itu disebut Pentakosta? Kalau kita baca ayat ini, Roh Kudusnya turun pada hari Pentakosta. Berarti Pentakosta sudah ada lebih dulu dari Roh Kudus. Maka secara strict sebenarnya hari Pentakosta bukan hari turunnya Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Karena ini Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta Perjanjian Lama mereka tidak memperingati turunnya Roh Kudus. Tidak. Pentakosta Perjanjian Lama yang dirayakan oleh orang Israel untuk dua hal. Yang pertama mereka memperingati turunnya 2 loh batu. Dan yang kedua itu adalah hari raya panen. Maka orang Yahudi, orang Israel di mana-mana saja mereka merayakan Pentakosta. Biarpun mereka tidak percaya pada Yesus. Karena itu ayat 1 mengatakan pada hari Pentakosta mereka semua berkumpul. Nah, pada saat mereka berkumpul di hari Pentakosta itu janji Yesus tentang Roh Kudus dicurahkan. Karena itu menurut orang Kristen Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi kalau ditanya Pentakosta itu hari apa?
Tergantung siapa yang jawab. Kalau orang Yahudi yang jawab, maka mereka akan bilang Pentakosta itu hari raya panen, hari raya peringatan turunnya 2 loh batu. Tapi kalau pertanyaannya diberikan kepada orang Kristen, Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Itu sama dengan Paskah. Menurut orang Kristen, Paskah itu adalah kebangkitan Kristus. Tapi Paskah sudah ada dari zaman Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau begitu, Paskah yang di Alkitab itu Paskahnya Perjanjian Lama, Paskahnya orang Yahudi. Paskahnya orang Yahudi itu adalah memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Tapi karena Tuhan Yesus kita mati disalib juga pada hari Paskah, tanggal 14 bulan Nisan menurut kalender orang Yahudi, yang menurut kalender kita antara akhir Maret sampai awal April, maka orang Kristen menyebut Paskahnya sebagai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di sini Pentakosta diberikan makna baru oleh gereja Tuhan, bahwa Pentakosta bukan lagi dalam pengertian seperti pengertian orang Yahudi, tapi adalah hari dicurahkannya Roh Kudus. Hari ini saya akan menyampaikan suatu tema penting bagi kita, yakni dipenuhi atau penuh dengan Roh Kudus. Mengapa kita perlu memahami ini? Karena kondisi ini, dipenuhi atau kepenuhan Roh Kudus ini dicatat secara eksplisit di dalam teks kita, yakni bahwa murid-murid yang menerima Roh Kudus itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Coba kita perhatikan ayat 4 bacaan kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Selain itu, saudara-saudara, di Alkitab juga ada perintah secara eksplisit supaya orang Kristen penuh. Kita melihat Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Berarti ada firman Tuhan yang menyuruh kita, memerintahkan kita, mengharuskan kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau demikian, hari ini bagaimana kita bisa melakukan Efesus 5 ayat 18 penuh dengan Roh Kudus kalau kita tidak mengerti penuh Roh Kudus itu yang bagaimana? Apa tandanya? Bagaimana caranya supaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Hari ini, pagi ini, saya akan membahas tema ini bagi kita sekalian. Dan saya akan membahas tema ini dalam 3 bagian besar. Yang pertama yang akan dibahas adalah apa yang dimaksudkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Apa itu penuh dengan Roh Kudus? Saudara, sebelum saya menjelaskan ini, kita perlu mengetahui bahwa kondisi penuh dengan Roh Kudus itu berbeda dengan sekedar terima Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa asal seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia sudah menerima Roh Kudus. Coba kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13. Di sana dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Berarti orang percaya pasti punya Roh Kudus. Semua orang percaya punya Roh Kudus. Tidak ada orang percaya yang tidak punya Roh Kudus. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara bukan orang percaya. Tapi asal saudara adalah orang percaya, saudara punya Roh Kudus. Ini perlu dicamkan. Mengapa saudara-saudara? Ada gereja-gereja tertentu sekarang yang menuduh gereja-gereja Protestan tidak punya Roh Kudus. Kenapa? Karena mungkin kita menyanyi tidak pakai tepuk tangan, kita menyanyi tidak pakai lompat-lompat, kita menyanyi tidak pakai band, lalu bergembira ria, lalu dianggap tidak punya Roh Kudus. Tapi kalau gereja yang menyanyi-nyanyi, loncat-loncat, tepuk tangan, riuh gembira, mereka merasa inilah kami dipenuhi Roh Kudus, kami punya Roh Kudus. Gereja-gereja Protestan tidak punya Roh Kudus. Dulu ada gereja bilang gereja Protestan tidak punya Roh Kudus. Lalu ada orang Protestan marah, dia bilang, kalau kami tidak punya Roh Kudus, kalian memang punya roh, tapi bukan Roh Kudus, roh kuda. Makanya jingkrak-jingkrak.
Saudara-saudara, tidak demikian. Kalau saudara benar orang percaya, Roh Kudus itu ada sesuai dengan ayat yang baru kita baca. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi saudara, orang yang terima Roh Kudus belum tentu dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba kita perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 31. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Siapa mereka? Mereka adalah orang percaya. Kalau mereka orang percaya, mereka pasti sudah punya Roh Kudus. Tapi di sini waktu mereka berdoa, mereka penuh lagi dengan Roh Kudus. Mereka sudah punya Roh Kudus, tapi mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka berdoa, barulah mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu berarti saudara-saudara, orang bisa punya Roh Kudus tapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saya misalnya mengambil sebuah gelas, lalu saya isi air 1/4, artinya gelas itu sudah ada air, tapi air belum memenuhi gelas itu. Mungkin airnya 1/4, airnya setengah, airnya 3/4, tapi belum penuh. Gelas itu sudah berisi air, tapi air belum memenuhi gelas itu. Begitu juga saya sudah memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus belum memenuhi saya, atau saya belum penuh dengan Roh Kudus. Maka asal saudara orang percaya, saudara memang ada Roh Kudus, tapi belum tentu saudara penuh dengan Roh Kudus. Kalau begitu, penuh dengan Roh Kudus itu apa? Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa teks perjanjian baru yang bicara soal penuh dengan Roh Kudus untuk mendeteksi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Mari kita melihat Kisah 2 ayat 4 bacaan kita tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mengatakannya. Dalam peristiwa Pentakosta yang pertama, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, lalu dikatakan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Mungkin ini yang disebut bahasa roh pada zaman modern ini. Lalu Kisah Rasul 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini Stefanus disebut penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana cirinya dia dipenuhi dengan Roh Kudus? Dia dengan berani beritakan tentang Yesus, dia berani beritakan Injil, dia berani beritakan firman Tuhan, sekalipun orang marah dan lempar dia sampai mati. Berarti orang yang penuh dengan Roh Kudus ini, dia berani beritakan kebenaran. Lalu Kisah Rasul 13 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi Saulus yang disebut Paulus juga penuh dengan Roh Kudus, dan dia menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa tipu muslihat kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Di sini Paulus penuh dengan Roh Kudus, dan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berani menantang seorang tukang sihir yang namanya Elimas. Lalu Lukas 1 ayat 15-16. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus, dan sebagai akibatnya dikatakan bahwa dia tidak meminum minuman keras, dan dia akan membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari semua ini dapat disimpulkan penuh dengan Roh Kudus adalah satu kondisi di mana hidup seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang dikuasai seluruhnya oleh Roh Kudus. Tadi saya sudah singgung Efesus 5 ayat 18, tapi kita lihat lagi. Efesus 5 ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus membandingkan dua hal, mabuk oleh anggur, penuh dengan Roh Kudus. Mengapa Paulus membandingkan mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus? Siapa di antara saudara pernah mabuk? Orang yang mabuk
kontrol dirinya hilang, sehingga dia dikontrol oleh miras itu. Karena itu dia buat otaknya sudah tidak jalan lagi. Saya pernah lihat orang mabuk, dia tak putar di tengah jalan, merayap ke pinggir jalan, lalu menghadap satu tiang listrik. Dia peluk tiang listrik itu, lalu dia belai-belai tiang listrik itu. Dia bilang, sayang, kau sudah di mana sekarang? Dia cium itu tiang listrik. Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena dia dikuasai sepenuhnya oleh anggur. Dia dikuasai sepenuhnya oleh minuman keras. Itu orang mabuk oleh anggur. Tapi Paulus bilang, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau orang mabuk dikuasai seluruhnya oleh anggur, oleh minuman keras, orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, berarti dia berada di bawah pengaruh Roh Kudus, sehingga dia akhirnya akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita disuruh atau diperintahkan penuh dengan Roh Kudus, artinya kita disuruh atau dituntut memberikan hidup yang dipimpin, dikontrol, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya kita melakukan apa yang dimaui oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kemarin waktu seminar saya cerita, saya ini diberi karunia khusus oleh Tuhan. Karunia khususnya adalah kalau saya berdoa orang sakit, jarang ada yang sembuh. Biasanya mati. Sejak pelayanan saya sekian tahun yang lalu, saya sudah hitung-hitung berapa orang yang mati setelah saya doakan. Dan kemarin di Kupang itu orang yang ke-17. Jarang saya berdoa orang sakit sembuh. Tapi pernah terjadi satu peristiwa. Saya bertobat dan percaya Yesus kelas 2 SMP. Saya mulai berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Lalu setelah itu kelas 1 SMA saya sudah keliling Pulau Timur dan beritakan Injil dalam acara-acara KKR. Karena itu berkhotbah itu barang biasa bagi saya. Saya sudah biasa berkhotbah. Satu hari saya diundang di satu tempat namanya Bena. Mereka bilang, Pak, kami undang Bapak untuk bikin KKR. Saya bilang, oke, saya terima, aman kalau KKR. Saya juga santai-santai saja pergi ke sana. Ternyata begitu sampai di sana, siangnya mereka bilang begini, Pak, ini malam KKR tapi tidak hanya KKR. Terus, ini malam sekalian dengan doa kesembuhan KKR, kesembuhan ilahi. Nanti orang sakit akan banyak datang Bapak. Saya mulai ketakutan. Kalau berkhotbah barang biasa, saya biasa. Tapi doa orang sakit, sembuhkan orang sakit, saya belum pernah melakukannya. Sepanjang siang saya tidak bisa tenang. Sebentar malam KKR, apa yang mesti saya buat kalau ini orang sakit datang? Dan waktu acara KKR dimulai, saudara, mereka kasih duduk ini orang sakit jejer semua di bangku paling muka. Buta, tuli, lumpuh, apa segala macam situ. Dan sepanjang kebaktian saya sudah tidak konsentrasi. Saya berkhotbah tapi tidak mau lihat mereka. Khotbah saya dipanjang-panjangkan supaya bagaimana mengatasi ini orang sakit. Akhirnya khotbah pun harus selesai dan saya mesti berhadapan dengan mereka. Lalu saudara-saudara, saya dalam hati saya bicara pada orang-orang sakit. Saudara-saudara yang buta, tuli, lumpuh, sakit semua, apakah saudara yakin Tuhan Yesus Maha Kuasa? Mereka bilang yakin. Apakah saudara percaya Tuhan Yesus tidak berubah? Yakin. Apakah saudara percaya Tuhan Yesus bisa bikin mujizat untuk saudara malam ini? Mereka bilang amin. Tapi saya dalam hati, aduh, kalau tidak jadi bahaya. Ada amin saudara, mereka amin. Saya, aduh, susah saya mau bikin bagaimana pada mereka. Lalu saudara, saya ingat pernah nonton satu video KKR kesembuhan ilahi oleh Maurice Cerullo. Dia suruh orang-orang yang sakit itu bangun berdiri. Lalu dia bilang, yang buta taruh tangan di mata sebelah kiri, lalu tangan kanan angkat. Yang sakit jantung taruh di sini, lalu angkat. Saya begitu saja.
Lalu setelah begitu Maurice Cerullo langsung berkata, saya berdoa lumpuh, buta, tuli, timpang, kanker, sakit jantung lenyap. Setelah itu Maurice Cerullo bilang, siapa yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Maka banyak orang yang sembuh dan bersaksi. Nah, saya mau tiru. Karena itu saya bilang, bagi saudara-saudara yang sakit buta, tolong taruh tangan di mata, angkat tangan satu. Yang di dada, taruh tangan di dada, di perut, taruh tangan di perut. Setelah itu saya berdoa, dalam nama Yesus, semua sakit penyakit lenyap. Tapi dalam hati saya, aduh, mati saya. Setelah itu saya bilang pada mereka, sekarang siapa yang sudah sembuh, maju dan bersaksi. Saya tunggu, tidak ada. Saya sudah keringat. Saya mungkin suara kurang keras. Saya bilang, siapa yang sudah sembuh, silakan maju dan bersaksi. Tidak ada juga. Saya ingat cerita Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Lalu saya bilang, saudara-saudara, 10 orang kusta, semuanya 10 disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang balik, minta terima kasih. Saya yakin malam ini ada banyak orang sembuh, tapi saya minta satu saja bersaksi. Silakan. Tunggu. Tidak ada juga. Akhirnya otak rote saya mulai bermain. Saya bilang begini, saudara-saudara, cara Tuhan menyembuhkan itu ada dua. Pertama secara langsung, kedua berangsur-angsur. Jadi kalau saudara tidak sembuh secara langsung malam ini, Tuhan akan menyembuhkan saudara berangsur-angsur. Amin. Malam itu saya di tempat tidur, saya marah dengan Tuhan Allah. Saya bilang, Tuhan, kalau kau tidak mau sembuhkan, kenapa kau bawa mereka? Mau bikin malu saya kah? Saya marah sekali. Sampai akhirnya saya begitu tenang. Saya merasakan ada suara di hati saya bilang, Ezra, kau boleh berkoar-koar meyakinkan orang, tapi kau sendiri tidak pernah yakin. Kau menyuruh orang amin bahwa Tuhan Maha Kuasa. Memangnya kau yang sembuhkan? Hari itu saya merasa berdosa di hadapan Tuhan, dan saya minta ampun Tuhan, karena saya meragukan kuasa-Mu. KKR hari kedua. Ternyata KKR hari kedua, saya kira mereka tadi malam sudah tobat, tidak mau datang lagi karena tidak sembuh. Hari kedua mereka penuh lagi. Tapi saudara, saya tidak tahu keberanian dari mana dan kepercayaan dari mana yang memenuhi hati dan pikiran saya. Hari itu saya begitu yakin Tuhan pasti bekerja. Pada waktu doa khotbah selesai, mau doa orang sakit, mereka duduk di tempat duduk. Saya bilang, jangan duduk situ, datang sini, maju. Saya mau balas dendam dengan yang kemarin. Ayo, maju. Dan para pemimpin pujian menyanyi, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita menyanyi lagu itu kira-kira kali yang keempat. Tiba-tiba seorang bapak berteriak, haleluya. Dia loncat bangun dan dia bersaksi, saya sudah lumpuh 17 tahun. Malam ini dia langsung loncat dan berdiri. Puji Tuhan. Saya mau bilang itu satu-satunya mujizat yang terjadi dalam pelayanan saya. Sisanya tidak. Saya ada lihat saudara kasih pokok doa, ada berapa orang yang kasih pokok doa sakit. Sebentar saya mau doakan. Saya kadang-kadang bertanya pada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tapi Tuhan menunjukkan saya satu ayat. Yohanes Pembaptis tidak pernah membuat satu tanda pun.
Tapi semua yang dikatakannya tentang Yesus itu benar. Wah, kalau Yohanes saja tidak pernah buat tanda, saya bersyukur masih dapat satu. Tapi yang mau menjadi tekanan saya adalah, saya merasa hari itu, kalau dari diri saya sendiri, saya tidak punya keberanian untuk itu. Karena pada hari pertama saya begitu ragu. Tapi keberanian dari mana? Siapakah yang mengontrol kata-kata saya hari itu? Siapa yang mengontrol pikiran saya? Siapa yang mengontrol iman saya pada waktu itu? Saya tahu itu Roh Kudus. Kalau begitu, apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus adalah satu kondisi di mana pikiran saya, perasaan saya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga saya pada akhirnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Gampangnya begini, untuk mengetahui apa artinya dipenuhi Roh Kudus, banding saja dengan orang mabuk anggur. Sesuai Efesus 5:18. Orang mabuk anggur, dia dikuasai seluruhnya oleh anggur. Orang dipenuhi Roh Kudus, dia dikuasai pikiran, hati, perilakunya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu hal pertama yang saya bahas. Sekarang hal yang kedua. Apa tandanya orang dipenuhi Roh Kudus? Coba kita lihat Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, gara-gara ada ayat ini, maka orang-orang tertentu atau gereja-gereja tertentu berkata, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mesti bisa bahasa roh. Kalau kamu tidak bisa bahasa roh, artinya kamu belum dipenuhi Roh Kudus atau belum ada Roh Kudus. Sekarang banyak gereja pakai bahasa roh, tapi bahasa rohnya aneh. Saya tidak tahu saudara pernah dengar atau tidak, tapi banyak bahasa roh. Dalam hati saya bilang, ini bahasa. Kalau bahasa mesti ada vocabnya. Saya tidak mengerti bahasa Prancis, tapi kalau orang ngomong bahasa Prancis, saya tahu itu bahasa. Karena kata-katanya beda. Saya tidak tahu bahasa Itali, tapi kalau orang ngomong, saya mengerti itu bahasa. Tapi kalau dia hanya bala. Itu bahasa apa itu? Banyak orang menganggap demikian. Tapi itu salah. Mengapa? Karena kalau kita lihat di bagian Alkitab yang lain, tidak semua orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh. Coba Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Tuhan dengan berani. Berarti apa? Orang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menjadi berani beritakan firman. Saya kalau di dalam urusan kebenaran, saya tidak pernah takut siapapun. Dunia mungkin heboh dengan si Zakir Naik, ulama Islam dari India, yang setiap kali mengajar di mana-mana atau bikin show di mana-mana selalu menyerang iman Kristen. Saya bikin surat pada tahun lalu kepada Zakir Naik di India. Saya menantang Anda untuk berdebat. Saya jawab seluruh pertanyaan Anda, serangan Anda terhadap iman Kristen. Tapi tidak ada jawab. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu saya dengar Universitas Muhammadiyah di Jogja mengundang Zakir Naik untuk hadir di Jogja. Saya langsung layangkan surat ke Universitas Muhammadiyah Jogja. Saya menantang Zakir Naik untuk debat terbuka 1 lawan 1. Dia bilang, kalau Bapak hadir saja untuk bertanya, saya tidak mau. Kalau saya bertanya, dia pegang mic, dia sikat saya, lalu tutup, lalu dia bilang iman Kristen hancur. Tidak, beri waktu yang sama, aturan yang sama, debat sampai satu menyerah. Sekarang saya masih menunggu kabarnya. Tapi kalau orang mama saya takut setengah mati, kau ini cari gara-gara saja, lama-lama orang tembak kasih mati kau. Tapi bagi saya, ada saat-saat saya takut, tapi ada saat-saat saya dipenuhi Roh Kudus dan tidak takut sedikit pun. Orang dipenuhi Roh Kudus memang bisa bahasa roh, tapi tidak semua. Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berani beritakan firman. Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Berarti ada yang ketika penuh dengan Roh Kudus dia bernubuat. Jadi tidak semuanya bahasa roh.
Karena itu kalau mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus harus bahasa roh, kalau tidak bahasa roh artinya tidak penuh dengan Roh Kudus atau bahkan tidak ada Roh Kudus, itu salah. Bahkan kalau kita memeriksa Kisah pasal 2, murid-murid dalam bahasa roh yang pertama pun itu bukan bahasa asing, bahasa dari surga. Tidak. Coba lihat Kisah 2 ayat 6 sampai 10. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Kapadokia dan seterusnya. Berarti bahasa asing yang dipakai di sini itu bukan bahasa dari surga. Bahasa di dunia yang diberikan hanya nilai supranaturalnya adalah mereka tidak mempelajari terlebih dahulu. Ini sama dengan orang Sumba yang tidak pernah tahu bahasa Sabu, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus bisa bahasa Sabu. Pendeta Stephen Tong satu kali KKR di Rusia, tapi karena dikuasai komunis, KKR-nya di bawah tanah, gereja bawah tanah. Karena dia tidak bisa bahasa Rusia, KKR hari pertama minta penerjemah. Di khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Rusia. Hari kedua begitu. Hari ketiga KKR memulai tunggu-tunggu penerjemahnya tidak datang. Begitu penerjemahnya tidak datang, mereka cek penerjemahnya sudah diculik oleh komunis. Sekarang tidak ada orang yang bisa menerjemahkan. Pendeta Stephen Tong berdoa dan dia bilang, Tuhan mau jadi apa jadilah. Dia khotbah dalam bahasa Inggris, dihantam dalam bahasa Inggris, tapi dia bingung, kok ini pendengarnya kok mendengar dengan antusias. Begitu selesai kebaktian, orang datang pegang tangan, Pak Tong, kalau tahu Bapak bisa bahasa Rusia sebagus ini, dari pertama kita tidak perlu penerjemah. Wah, kalau begitu itulah mujizat bahasa seperti yang terjadi pada Kisah pasal 2. Bukan seperti bahasa roh yang beredar sekarang yang hanya 1-2 kata yang diulang-ulang, hula bala dan seterusnya. Tidak. Jadi kalau salah kalau orang memutlakkan bahasa roh, ada orang-orang tertentu merasa kalau saudara tidak bahasa roh, saudara tidak punya Roh Kudus. Saudara orang Kristen kelas 2. Saya pernah pelayanan di Bali. Waktu saya pelayanan di Bali, lalu ada acara Bali Partnership. Semua hamba Tuhan dari seluruh gereja datang dan berkumpul dan berdoa. Lalu setelah berdoa mereka bagi kelompok kira-kira 10-10 orang. Waktu mulai berdoa, saya dan teman saya 1 orang, anak Timor, kita berkumpul dalam satu kelompok. Begitu mulai berdoa, ini 8 orang bahasa roh semua. Dan begitu mereka bahasa roh, tangan kanan memeluk pundak orang sebelah kanan, tangan kiri peluk pundak kiri. Mereka berangkulan sambil bahasa roh. Hanya kami 2 yang tidak dirangkul karena tidak bahasa roh. Kita 2 baku lihat. Saya bilang begini, main Sandia Bobi duluan. Akhirnya teman saya ini angkat bahasa Timur, dia lipat itu bahasa Timur. Dia dengan lancar bahasa Timur, saya dari belakang saya hanya variasi. Saudara, sementara kami 2 bahasa roh begitu, tiba-tiba saya rasa di pundak saya ada tangan peluk saya. Rupanya kalau kita tidak bahasa roh dianggap tidak layak mendapatkan pelukan. Salah saudara, karena bahasa roh hanya salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak semuanya begitu. Ada orang dipenuhi Roh Kudus berani beritakan firman, ada orang dipenuhi Roh Kudus dia menjadi bisa bernubuat, ada orang dipenuhi Roh Kudus dia menjadi hidupnya begitu benar di hadapan Tuhan. Jadi beda-beda. Nah, tapi bagaimana tanda yang lebih praktis supaya saudara tahu saya dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Kira-kira saya jadi orang Kristen begini lama, apakah saya dipenuhi Roh Kudus? Saya ingin memberikan beberapa hal praktis yang saya dasarkan pada Efesus 5 ayat 18 sampai 25. Mari lihat ayatnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu, dan seterusnya. Saudara-saudara, ayat 18 bicara penuh dengan Roh Kudus. Tapi ayat 19, 20, 21, 22 dia merinci beberapa sikap praktis. Berarti kita bisa berkesimpulan, orang yang dipenuhi Roh Kudus yang dibicarakan di ayat 18 itu ada cirinya yang diberikan di ayat 19 dan seterusnya. Kalau begitu apa cirinya? Saya berikan beberapa. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan senang memuji Tuhan. Coba lihat ayat 18-19. Saya potong ayatnya, silakan lihat di slide. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, ayat 18, ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Berarti salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah orangnya suka memuji Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, kita memang puji Tuhan, menyanyi. Tapi mulai hari Senin sampai hari Sabtu, bagaimana? Apakah saudara suka memuji Tuhan? Apakah saudara senang memuji Tuhan? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan penuh dengan pujian, full of praise, full of worship. Bukan hanya di gereja, mama-mama bisa bangun pagi berurusan dengan sayur, nasi dan sebagainya, tapi hati tetap terangkat, puji Tuhan. Itu dipenuhi Roh Kudus. Saya pernah saya bangun jam 6 pagi, lalu saya mulai angkat pujian. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tapi menyanyinya saya terganggu. Kenapa? Karena ada tetangga ikut menyanyi pagi-pagi jam 6. Dia menyanyi apa? Ingin ku bunuh pacarmu. Saya boleh kepengen memuji Tuhan pagi-pagi, dia ingin bunuh pacar orang lain pagi-pagi. Bukan berarti saya anti terhadap lagu sekuler, tidak. Ada gereja-gereja dan persekutuan doa juga yang mengatakan bahwa kalau sudah jadi orang Kristen tidak boleh menyanyi lagu-lagu bebas lagi. Semua harus lagu rohani. Menyanyi lagu bebas itu berdosa. Tidak juga. Menyanyi lagu sekuler juga tidak apa-apa. Tapi kegemaran kita yang paling utama adalah karena kita orang percaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Allah di sorga, maka hati kita full of praise, full of worship, suka memuji dan menyembah Tuhan. Memujinya tadi dikatakan bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Waktu menyanyi seluruh hati tercurah kepada Tuhan. Banyak orang menyanyi hari ini, menyanyi sih menyanyi, tapi dengan seperempat hati. Dengan setengah hati, 3/4 hati, tidak full. Di Papua, pendeta tua pimpin kebaktian. Dia naik di mimbar lalu dia bilang, mari kita menyanyi, jangan lupa nama Tuhan. Jangan lupa nama. Mari kita menyanyi, jangan lupa nama Tuhan. Mari kita menyanyi. Biasanya karena tidak ada slide, orang tidak bawa buku, jadi mesti pendeta baca dia punya kalimat pertama dulu. Jangan lupa nama Tuhan. Pendeta baca, kau yang susah dan sedih. Begitu. Pendeta bilang mari kita menyanyi, jangan lupa nama Tuhan. Dan sisa yang berikut, pendeta mulai buka buku lagu. Aduh, dapat lagunya tapi dia punya kacamata lupa, tidak bisa baca. Pendeta bilang, saya lupa kacamata. Jemaat angkat dari bawah, saya lupa kacamata. Pendeta kaget, jemaat menyanyi, saya lupa kacamata. Pendeta bilang, itu bukan maksudku. Mereka sambung, itu bukan maksudku. Berarti mereka menyanyi tapi hati ada di mana, otak ada di mana. Berarti mulut bisa keluarkan lagu-lagu menyanyi, tapi
tanpa hati dan tanpa pikiran. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan suka memuji Tuhan. Saudara suka memuji Tuhan? Amin. Itu pertama. Sekarang kedua. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mengucap syukur atas apa yang dia alami. Coba lihat ayat 18 dan ayat 20. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 18 sambung ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berarti kalau tadi penuh dengan Roh Kudus adalah full of praise, full of worship. Sekarang full of thanks. Hatinya penuh dengan syukur kepada Tuhan. Ayat ini berkata, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa artinya waktu. Pagi, siang, sore ucap syukur atas segala sesuatu. Berarti bukan hanya yang baik, tapi yang buruk pun mengucap syukur. Salah satu ciri orang Kristen adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sehat syukur, sakit syukur. Untung bersyukur, malang bersyukur. Tapi seringkali kita bikin acara syukuran kalau naik pangkat, wisuda, rumah baru, anak lulus ujian. Saya belum pernah tahu ada orang, mari Bapak Mama kita bikin syukuran karena saya tidak naik pangkat. Tidak ada. Biasanya orang bersyukur untuk hal-hal yang baik saja. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, waktu dia dalam keadaan baik dia bersyukur. Tapi lebih lagi waktu dia dalam keadaan yang kurang beruntung dia juga bersyukur. Seorang penginjil di India namanya Sadhu Sundar Singh. Satu hari dia dalam perjalanan pelayanan, dia ambil beberapa duitnya, dia taruh di kantong dan dia pergi pelayanan. Begitu pulang dia dirampok oleh orang. Uangnya habis. Sampai di rumah dia ambil buku hariannya, dia tulis, Tuhan, hari ini aku bersyukur. Kenapa? Satu, karena mereka curi uang saya, tapi tidak semua, karena yang lain masih di rumah. Kedua, Tuhan saya bersyukur karena mereka merampok uang saya, tapi tidak merampok nyawa saya. Ketiga, Tuhan saya bersyukur karena ini hari saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Wah, saudara bisa bersyukur begitu? Kalau ada orang maki saudara hari ini, Tuhan terima kasih hari ini saya dimaki, asal bukan saya yang memaki. Tuhan hari ini saya dijahati, asal bukan saya yang menjahati orang. Hari ini saya difitnah, bukan saya yang memfitnah orang. Berarti kalau orang dipenuhi Roh Kudus, cara melihatnya kepada Allah berbeda. Kenapa? Karena Allah itu baik. Kalau Allah itu baik, tidak mungkin Allah mendatangkan malapetaka yang sungguh-sungguh malapetaka untuk anaknya. Tidak. Tuhan bisa beri malapetaka, tapi ujung-ujungnya adalah kebaikan. Seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pernah ada seorang pelaut naik perahu, perahunya dihantam gelombang, tenggelam. Dia terdampar di sebuah pulau, dia jelajahi pulau itu, tidak ada satu manusia pun. Dia bilang, mati saya di sini sendiri. Akhirnya untuk makan, dia mesti jalan keliling cari daun apa saja, buah apa saja untuk makan. Tapi dia tetap berdoa, Tuhan, tidak ada orang di sini. Saya minta kirimlah kapal ya Tuhan untuk jemput saya. Dia berdoa 3 hari, tunggu-tunggu lihat ke laut, tidak ada kapal datang. Tunggu-tunggu juga 1 minggu berdoa, tidak ada kapal datang. Akhirnya dia mesti bikin gubuk kecil. Dia tinggal di gubuk itu, tapi setiap hari berdoa, tiap malam, Tuhan kirimlah kapal untuk tolong saya. Tapi Tuhan tetap tidak kirim kapal. Satu pagi dia keluar dari gubuknya pergi cari makan. Dia lupa mematikan apinya, belum mati sungguh-sungguh. Begitu dia pulang dari cari makan, dia lihat api sudah bakar habis gubuknya itu sampai rata dengan tanah. Begitu dia berdiri di muka gubuknya, dia bilang, Tuhan kau keterlaluan. Saya berdoa sudah 2 minggu minta kapal kau tidak kirim. Saya hanya punya gubuk ini, tega-teganya kau biarkan terbakar. Dia marah dengan Tuhan. Sementara dia marah-marah dengan Tuhan, dia lihat ke sana dari laut ada kapal mendekat. Begitu kapal mendekat, dia kaget, dia lihat ABK turun dari kapal, lari cari-cari dia dan dapat dia, jemput dia, bawa ke kapal.
Sampai di kapal dia tanya kapten kapal, bagaimana kalian tahu saya ada di sini? Kapten kapal bilang, kita sebenarnya tidak tahu. Tapi sementara berjalan layar di tengah lautan, tiba-tiba kami lihat ada asap api naik tinggi. Kami berpikir mungkin ada orang butuh pertolongan, kasih simbol dengan bakar sesuatu. Lalu dia sadar, loh itu bukankah rumah saya yang terbakar? Berarti Tuhan sudah membakar rumah saya untuk mengirimkan sebuah kapal. Lalu akhirnya dia berlutut dan bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, untung kau bakar rumah saya Tuhan. Kalau tidak saya tetap mati di sini. Terima kasih Tuhan kau bakar rumah saya. Lain kali bakar lagi ya. Musibah boleh datang, tapi kalau orang hatinya dipenuhi Roh Kudus, dia akan melihat dengan cara berbeda dan dia akan bersyukur. Jangan syukur hanya untuk yang baik-baik saja. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, biarlah hatimu full of thanks. Ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan merendahkan diri satu terhadap yang lain. Lihat ayat 18 dan 21. Hendaklah kamu penuh dengan Roh, 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Berarti kalau tadi full of praise, kedua full of thanks, yang ketiga full of humble. Dia penuh dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, Rasul Paulus ketika membahas orang merendahkan diri seorang terhadap lain, tidak menganggap diri lebih hebat, lebih tinggi dan mau menguasai orang lain. Tidak. Tapi masing-masing merendahkan diri satu sama lain. Banyak kekacauan terjadi di dalam hidup kita hari-hari karena orang tidak mau merendahkan diri satu sama lain. Semua mau meninggikan diri, termasuk dalam rumah tangga. Suami istri kacau, berkelahi tidak karu-karuan, mungkin karena tidak ada kerendahan diri di dalamnya. Orang tua anak berkelahi tidak habis-habis. Kenapa? Karena tidak ada ketundukan diri di dalamnya. Saudara, di sini Paulus menjelaskan lebih detail. Seorang istri yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti mau tunduk kepada suaminya. Coba lihat ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau istri dipenuhi Roh Kudus, dia pasti menundukkan diri di bawah suami. Kalau semua istri mau tunduk di bawah suami, saya yakin tidak ada suami yang masuk menjadi anggota ISTI. Tahu grup ISTI? Ikatan Suami Takut Istri. Kalau semua istri dipenuhi Roh Kudus, mereka akan tunduk kepada suaminya. Tapi seorang suami yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengasihi istrinya. Itu dibahas dalam ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dia akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami yang mengasihi istri, yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan menghina istrinya. Ada suami yang setiap kali istrinya salah, ini unik, dia kasih pujian, lalu disusul dengan penghinaan. Begitu istrinya salah, dia bilang, Mama ini cantik tapi bodoh. Salah lagi, Mama ini cantik tapi bodoh. Dia ulang-ulang tiap hari, Mama cantik tapi bodoh. Mai tua sudah tidak tahan, betul Bapak, beta cantik tapi bodoh. Beta cantik makanya dulu Bapak mau lamar beta. Tapi beta bodoh karena dulu beta mau terima Bapak pula lamaran. Saudara-saudara, tidak akan ada penghinaan-penghinaan seperti itu kalau suami istri penuh dengan Roh Kudus. Berarti saudara-saudara, itu sebagian kecil. Berarti apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus? Penuh dengan pujian, penuh dengan syukur, dan penuh dengan kerendahan hati. Sekarang ketiga, poin besar ketiga yang saya bahas. Ini Bapak Mama, ini yang terakhir. Kalau kita lihat hidup penuh dengan Roh Kudus itu indah, kita jadi tanya, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya penuh dengan Roh Kudus? Mari lihat ayat kita sekali lagi. Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Di sini lagi-lagi Paulus kontraskan mabuk oleh anggur dan penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa?
Kalau kamu mabuk oleh anggur, kamu tidak mungkin penuh dengan Roh Kudus. Kalau kau mau penuh dengan Roh Kudus, jangan mabuk oleh anggur. Tapi hari ini ada orang yang mau mabuk oleh anggur sekaligus penuh dengan Roh Kudus. Kok enak? Tidak bisa. Kalau orang mabuk oleh anggur, dia tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan mabuk oleh anggur. Di sini mabuk oleh anggur sebenarnya hanya bahasa perwakilan terhadap semua dosa. Saya tadi kasih gambaran ya. Saya bisa isi air di dalam gelas. Gelas ini isi air. Tapi gelas itu belum penuh air. Tapi misalnya ada gelas di sini. Setelah itu ada gelas, lalu saya mengambil batu, kayu, kertas kotor semua, lalu saya masukkan ke gelas, lalu saya isi air ke dalamnya. Kelihatannya gelas itu penuh air. Begitu kertas dikeluarkan, batu dikeluarkan, kayu dikeluarkan, ternyata airnya cuma 1/4. Berarti bagaimana supaya gelas itu penuh dengan air? Batunya dikeluarkan, kayunya dikeluarkan, kertasnya dikeluarkan. Maksudnya apa? Kalau hidup kita ini penuh dengan hawa nafsu dan dosa, bagaimana Roh Kudus bisa penuhi kita? Bagaimana supaya Roh Kudus penuhi kita? Buanglah dosa itu dari hidup saudara. Kita ini hidup banyak dosa. Kita mungkin penuh dengan dosa kemabukan, maki orang, fitnah orang, iri hati dan cemburu pada orang. Itu memenuhi hati kita. Kalau semua dosa itu memenuhi hati kita, bagaimana Roh Kudus mau memenuhi kita? Maka buang, baru Roh Kudus bisa memenuhi kita. Ingat, Roh Kudus itu roh yang kudus. Kalau Roh Kudus adalah roh yang kudus, maka Roh Kudus tidak bisa bersekutu dengan dosa. Maka semakin giat, semakin kuat seseorang membuang dosa dari dirinya, peluang untuk dipenuhi Roh Kudus menjadi besar. Ada orang tidak mau buang dosa, tapi mau penuh dengan Roh Kudus. Saya pernah dapat cerita dari orang, ada pendeta di Sabu, pimpin kebaktian. Ini minta maaf ya saudara-saudara dari Sabu. Ya, hanya memang pada waktu itu itu jemaat itu rata-rata mereka kalau omong kata huruf belakang tidak ada. Ya, terpotong huruf belakangnya. Lalu pendeta bilang, mari kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor sekian. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Nah, karena mereka rata-rata tidak bisa bunyi huruf belakang, maka mereka menyanyi bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mungkin banyak orang seperti itu ya, lagi ikut Tuhan tapi bersinar terus. Mau dipenuhi Roh Kudus tapi tipu daya terus. Rajin gereja tapi hutang tidak pernah bayar terus. Pelayanan nomor 1 tapi pukul istri di rumah juga nomor 1. Waktu perjamuan dia pakai putih-putih, kita tidak bisa bedakan mana malaikat mana dia. Tapi kalau dia keluar malam juga kita tidak bisa bedakan mana iblis mana dia. Tidak saudara, kalau kita dipenuhi oleh dosa, Roh Kudus tidak akan memenuhi kita. Kita punya perjalanan rohani ke sana. Semua dosa yang ada mengikat kita, tidak membuat kita bisa, perjalanan rohani kita akan macet. Saya mau menutup khotbah saya ini dengan satu cerita. Maaf saya banyak cerita, Tuhan Yesus juga kalau khotbah banyak cerita, pakai perumpamaan. Ada 2 orang pergi pesta nikah di kampung sebelah. Kampung sebelah ini tidak ada jalan darat, hanya ada laut. Mereka menyeberang laut kira-kira setengah jam pakai perahu sampai. Maka 2 orang ini dayung perahu dari pulau mereka ke pulau sebelah. Sampai hari di sana mereka pesta semalam-malaman, minum mabuk semalam-malaman sampai pagi. Setelah sampai pagi, mereka 2 bilang, mari kita 2 pulang. Mereka ke pantai, ambil perahunya, dan mereka 2 dayung pulang. Kira-kira jam 5 pagi.
Nah, mereka dayung perahu jam 5 pagi, tapi sampai matahari terbit mereka lihat jam 8, kok kita belum sampai. Mestinya 30 menit sampai. Mereka dua dayung terus, jam 9 mereka, loh kok kita tidak pernah sampai-sampai. Mereka bilang, ini kita sudah di mana? Tapi dayung terus. Setelah mata terang, mabuk agak hilang, mereka dua lihat, nah mereka dua dayung, tapi itu tali jangkar yang ada ikat di pohon itu tidak lepas. Dayung terus Bapak, dayung, tapi tidak maju. Kenapa? Ada terikat di situ. Nah, saudara-saudara, kalau saudara hidup dalam dosa, ya toh, semua dosa saudara pegang itu sama dengan tali yang mengikat. Tapi mau maju secara rohani, mau berdoa, kebaktian mau, pelayanan mau, vokal grup mau, paduan suara mau, tapi dosa tidak lepas, itu sama dengan tali jangkar tetap ikat. Saudara berjuang dayung terus pun tidak maju-maju. Karena itu kalau mau maju di dalam iman, lepaskan itu dosa semua, ya, dan bertumbuhlah di dalam kekudusan. Roh Kudus akan memenuhi saudara. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam firman Tuhan yang memberikan pengajaran kepada kami. Kami di hari peringatan turunnya Roh Kudus ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan, sebagai orang-orang percaya kami, dari firman-Mu kami tahu kami sudah mempunyai Roh Kudus. Tapi seringkali kami gagal dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami sadar bahwa dosa menjadi penghalang kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini menegur kami mau melepaskan dosa-dosa kami. Karena dengan melepaskan dosa-dosa itu, Roh Kudus baru bisa memenuhi kami. Kami berdoa Tuhan supaya semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mereka bukan hanya bersuka cita di dalam mendengar firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, mereka juga mau menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup hari lepas hari. Biarlah hari-hari mereka penuh dengan pujian, hari-hari mereka penuh dengan ucapan syukur, hari-hari mereka penuh dengan kerendahan hati seorang terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.